Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Tri Rahmawati. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai penyuluhan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Para ahli pendidikan itu sependapat bahwa usia remaja itu dimulai dari usia 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, sekarang ada beberapa jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, itu adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu merupakan obat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh dan dapat merusak akal pikiran, dapat merubah perasaan, dapat merubah emosional bagi para penggunanya. Yang kedua, itu adalah seks bebas. Itu merupakan perilaku seks atau hubungan suami istri yang dilakukan di luar ikatan perkawinan atau pernikahan. Kemudian ada tawuran yang ketiga. Nah, itu merupakan perselisihan di antara kelompok. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kenakalan remaja. Yang pertama, itu faktor intern, yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Contohnya, kontrol diri yang sangat lemah. Remaja itu tidak bisa membedakan mana tingkah laku yang dapat diterima dan mana tingkah laku yang tidak dapat diterima. Itu semua akan terseret pada perilaku nakal. Nah, begitupun juga sebaliknya. Mereka yang sudah mempelajari dan bisa membedakan, namun tidak bisa untuk mengembangkan kontrol diri dalam bertingkah laku seperti sepengetahuannya. Nah, contoh kontrol diri yang sangat lemah. Semisal kita memiliki masalah, namun kita hanya bisa memendamnya sendiri. Kita tidak bisa berbagi dan menceritakannya kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu faktor ekstern, yaitu ada keluarga, kemudian pengaruh dari teman sepermainan, kemudian yang ketiga pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Nah, yang pertama itu tadi keluarga, seperti perceraian kedua orang tua, kemudian tidak ada komunikasi di antara anggota keluarga, kemudian ada perselisihan di antara anggota keluarga. Itu dapat memicu adanya dampak negatif bagi para remaja. Dan juga pendidikan yang salah di keluarga, semisal terlalu memanjakan anak, kemudian terlalu kasar terhadap anak, kemudian kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua. Itu semua akan mengakibatkan adanya kenakalan remaja. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh dari teman sepermainan. Contohnya, kita berteman dengan anak-anak nakal, kemudian kita berteman namun bukan selevel kita, atau tidak sebaya dan tidak sepermainan dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Semisal dampak negatif dari iptek, kemudian tidak ada penyaluran hobi atau minat bakat dari para remaja. Nah, kemudian sekarang itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kenakalan remaja. Kemudian yang pertama, itu adalah lemahnya kontrol diri itu dapat diatasi atau dicegah dengan prinsip keteladanan. Remaja itu harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur dari orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Dan juga mereka itu sudah berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya itu gagal pada tahap ini. Kemudian yang kedua, itu adanya motivasi dari keluarga, kemudian motivasi dari guru, kemudian motivasi dari teman sepermainan. Nah, itu untuk melakukan poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, itu adanya kemauan dari orang tua untuk membenahi atau memperbaiki kondisi keluarganya, sehingga ya terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan rasa nyaman bagi para remaja. Kemudian yang keempat, itu adalah remaja itu harus pandai memilih teman dan juga memilih lingkungan yang baik. Serta orang tua itu harus mengarahkan dengan siapa
dan komunitas mana anak para remaja itu dapat bergaul. Teman yang baik itu adalah mereka yang dapat membantu dan memberikan perlindungan bagi kita, menjaga barang-barang dan harta kita ketika kita itu sedang lengah, kemudian memberikan perlindungan ketika kita itu sedang dalam bahaya, kemudian tidak pergi meninggalkan kita di saat kita itu sedang dalam kesulitan, di saat kita itu sedang dalam bahaya. Kemudian yang terakhir itu remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan jika ternyata itu teman sebayanya itu dan komunitas yang ada itu tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ada juga dampak hukum dari jenis-jenis kenakalan tadi. Nah, yang pertama mengenai penyalahgunaan narkoba. Diatur dalam pasal 127 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu menyatakan bahwa dalam huruf A, narkotika golongan pertama itu dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 4 tahun. Nah, kemudian di huruf B itu narkotika golongan kedua itu dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 2 tahun. Nah, di huruf C itu narkotika golongan ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian jenis kenakalan remaja yang kedua yaitu adalah seks bebas. Secara khusus, seks bebas itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi tindakan tersebut dapat menjerumus ke tindak pidana perkosaan maupun berzina. Tindak pidana perkosaan itu diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia karena perkosaan itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada tawuran, diatur dalam pasal 170 KUHP dan 385 KUHP. Pasal 170 KUHP itu dengan ancaman 5 tahun 6 bulan dan bisa saja 7 tahun. Nah, cukup sekian materi penyuluhan sedikit dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.